9. Nama sebenarnya adalah Ararya Cleon Sugiharto, Sanskerta Latin Indonesia Jawa, yang berarti golongan bangsawan yang gagah berani dan kaya raya. Kedua orang tuanya memang berdarah bangsawan Jawa dan Katolik yang taat. Sungguh kontras dengan gayanya yang acuh tak acuh. Cuek istilah Cleon. Tapi belanya sebagai sahabat karib tak ada duanya. Ahdan dan Cleon berteman sudah sejak SMP tingkat 7 sampai SMA tingkat 12 di salah satu sekolah swasta terbaik di Bogor. Mereka berpisah pada saat masuk sekolah lanjutan tingkat tinggi. Ahdan melanjutkan ke Engineering and Information Technology University of Sydney di NSW 2006 Sydney dan lulus tahun ini dengan menyandang gelar MPE Master of Professional Engineering di bidang teknologi informasi. Sedangkan Cleon melanjutkan ke Universitas Indonesia jurusan Sejarah Indonesia seperti cita-citanya. Cleon memiliki jiwa yang bebas dan agak pemberontak. Dia memiliki pendapat yang sungguh tidak umum pada zaman seperti tahun 2090 ini. Menurutnya sesuai dengan sejarah yang dipelajarinya, hidup di era sebelum tahun 2039 adalah masa-masa yang disebutnya Indonesia banget. Tidak seperti sekarang di mana orang sudah seperti robot, hidup serba teratur, serba bersih, lancar, makanan tidak enak tapi bergizi, dan lain-lain. Sedangkan menurutnya Indonesia di era 2000-an, adalah satu-satunya negara paling bebas di dunia, sampai Amerika sebagai negara maju pada saat itu saja katanya kalah bebasnya dengan Indonesia. Katanya lagi, mobil mau enak mau nggak rasanya yang penting si empunya bebas. Mau dibuat nungging, mau diceperin, mau bannya dibuat segede-gede gajah seperti yang ada di museum sekarang bebas. Belum lagi di jalan bebas hambatan mengemudikan kendaraan bisa bebas sebebas-bebasnya. Mau selonong di kiri, selonong di kanan, potong kiri, potong kanan, bebas. Sementara transportasi umumnya istilah Cleon, mau naik kereta api bisa di atap, bisa di pintu, mau lewat jendela silahkan. Terus kalau mau naik angkutan kota, tinggal angkat telunjuk satu, segitu angkot lagi ngebut bisa berhenti mendadak. Gak peduli yang di belakang jumpalitan yang penting penumpang bebas naik hehehe ceritanya suatu hari. Gak seperti sekarang katanya lagi, mobil semua otomatis. Bannya gak diganti 2 tahun sekali aja ngunci. Boro-boro dimodifikasi. Belum lagi transportasi umumnya tiap 10 menit berangkat. Suatu hari pernah gue saking buru-burunya dengkul gue kepentok gerbang tiket, gemeter lemes ngedeprok gue. Pas lemesnya hilang, baru mau bangun remnya dah raib sebel katanya jadi kudu nunggu lagi hahaha. Ahdan seolah lupa kalau cuma seorang diri duduk di kursi bandara. Begitu asyiknya ia membayangkan Cleon sahabatnya, sampai dia sendiri merasa rileks dan hampir tergelak. Sampai sebuah pengumuman tentang kedatangan pesawat, menyadarkannya. Dikeluarkannya lagi kacamata telepon genggamnya, terlihat pukul 10.30 dalam bentuk screen server di kacamatanya. Sudah 15 menit pikirnya. Bab 10. Baru berniat mengenakan gelas phone untuk menghubungi Cleon, terdengar pintu masuk bandara seperti tertabrak sesuatu. Saat dialihkan perhatiannya, Cleon terlihat sedang tergopoh-gopoh ke arahnya sambil mengucapkan sorry ke arah petugas pintu masuk bandara. Ciri khas kalau Cleon datang, ada saja yang ditabraknya. Sorry mi bro. Wah ganteng banget lo dan. Suara Cleon sudah lantang dari jarak sekitar 5 meter dari Ahdan sambil tertawa-tawa, semakin membuat orang-orang yang dari tadi sudah memperhatikannya semakin heran. Ahdan berdiri menyambut sobatnya. Belum sempat berkata-kata, Cleon sudah memeluknya erat dan terus tertawa-tawa. Lalu kembali bicara sambil mengacungkan tangan dan membuka lebar telapak tangannya. Oke, my friend give me 5, katanya. Meski agak terkesan barbar, Ahdan tak peduli dia juga mengacungkan tangannya kemudian kedua tangan sahabat karib itu beradu plak. Gila lo Clay, gue dari tadi diliatin orang banyak, kayak orang jompo gue duduk di sini. Hehehe bagus lagi, diliatin orang banyak. Kan ngetop, kudu gitu cing. Kata Cleon seenaknya. Ya udah yuk kita cari makan di downtown aja di sini gak ada yang enak. Males gue, katanya lagi. Bukannya lo tadi bilang sebentar lagi temen cewek lo datang dari Singapura. Emang mau ditinggalin? Ahdan agak heran. Siapa bilang, lo kan kalau dibilang nunggu cewek biar lama juga nggak pernah ngambek, jadi gua bilang aja gitu hahaha. Ahdan sungguh tak menduga akan dikerjai seperti itu, tanpa sadar dipelototkan matanya ke arah Cleon.
Yang dipelototi malah makin tertawa tergelak-gelak. Hingga banyak orang di sekitar mereka yang menghentikan langkahnya melihat kejadian langka seperti itu. Dia merasa risih, lalu segera menggandeng tangan Cleon dan menariknya ke arah keluar bandara.